Halo Sobat Epsit semua, Assalamualaikum, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya di tutorial Epsit dan pembahasan kali ini adalah tentang bagaimana membuat halaman login dan juga logout di dalam Epsit. Jadi login dan juga logout ini nanti digunakan untuk mengakses data berdasarkan akun masing-masing user yang telah disediakan. Jadi setiap user nanti hanya bisa mengakses data mereka sendiri tanpa diketahui oleh user lain ya, kecuali admin. Jadi admin nanti bisa mengakses semua data user. Dan untuk teman-teman yang baru memulai atau baru menggunakan Epsit, saya sarankan siapkan datanya terlebih dahulu di dalam Google Drive seperti ini. Jadi saya membuat sebuah folder. Di dalam folder ini berisi database dan juga satu folder lagi untuk menyimpan foto atau gambar ya di dalam satu folder image ini. Oke, langsung saja kita lihat datanya terlebih dahulu. Jadi sebelum kita masuk ke dalam Epsit, sebaiknya memang datanya sudah disediakan terlebih dahulu. Nah, di sini yang saya gunakan ada dua tabel ya, ada users dan juga database. Nah, di sini ada kolom yang akan kita gunakan sebagai loginnya nanti. Jadi di sini ada kode ID, ada pass. Jadi ada password ya. Jadi kode ID ini harus bersifat unik atau setiap baris, nah isinya harus berbeda. Ya di sini baris pertama angka 1 semua, angka 2 di baris kedua dan seterusnya. Jadi semuanya harus berbeda. Kalau misalnya nanti ada yang sama, tentunya hanya satu baris saja yang terbaca. Ya. Untuk password ini bebas. Ini saya buat contoh seperti ini biar sama, nanti mudah aksesnya. Kemudian dan lain sebagainya, bisa menambahkan foto dan juga link PDF jika memang ada nanti. Ya. Yang pertama kode ID, saya akan beri tanda terlebih dahulu supaya nanti bisa memudahkan. Nah, jika ini sudah siap, teman-teman harus menyiapkan data kedua. Di sini saya beri nama database ya. Nah, di sini data-datanya berdasarkan data dari user. Nah, ini data utama dari users. Kemudian di database ini berdasarkan data lain yang dimiliki oleh user tadi. Nah, kemudian di bagian kolom ini NISN. Nah, ini harus sama persis dengan yang ada di dalam kolom kode ID di users ya. Harus sama persis karena nanti kode ini akan membaca database. Nah, ini. Kalau misalnya di sini berbeda, di bagian kolom NISN ini berbeda datanya, maka database ini tidak akan terbaca oleh si users. Ya, jadi harus sama persis. Nah, untuk yang lain teman-teman bisa menyesuaikan dengan datanya masing-masing ya. Yang saya buat contoh nanti seperti ini saja. Ini berdasarkan surat kelulusan atau SKL. Oke, kemudian setelah itu kita ke bagian ekstensi, pilih Epsit buat aplikasi. Nah, kalau tidak muncul ekstensi seperti ini, teman-teman bisa cari di bagian add-on atau langsung saja ke webnya Epsit. Langsung diketik saja gitu. Nah, di sini ya. Teman-teman bisa langsung klik di bagian halaman Epsitnya. Oke, nah kita sudah masuk ke halaman Epsit. Kita customize. Nah, nanti akan masuk data kita, ini users. Kemudian kita tarik juga data kedua yaitu database. Oke, ini tampilannya saya buat yang seperti biasa ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya tampilannya nanti muncul seperti ini, silahkan nanti bisa menyesuaikan atau disembunyikan saja. Nah, di sini sudah ada ya dua tabel. Nah, ini data atau tabel ini nanti datanya yang akan digunakan oleh admin. Ya, jadi data-data ini nanti yang akan bisa diakses oleh admin. Sedangkan untuk users nanti kita menggunakan slice ya. Oke, kita cek dulu. Kita sesuaikan terlebih dahulu data-data yang ada di sini. Sesuaikan dengan type-nya. Ini NISN saya buat teks saja. Meskipun isinya adalah angka.
Oke, semuanya perlu dicek ya teman-teman sebelum dibuat aplikasinya. Oke, jika dirasa sudah oke, pilih save. Jadi ini untuk setting sementara ya, hanya untuk cek. Nanti kita akan setting kembali setelah pembuatan halaman login dan juga logout. Kode ID, teks, password, teks saja. Ini nama sekolah, foto, image ya. Oke, kita simpan dulu. Oke, setelah itu kita ke bagian user settings. Per user settings. Nah, kalau kita sudah masuk ke sini, kita lewati dulu option headings. Ini nanti bisa digunakan untuk headernya atau bannernya. Nah, kita ke bagian option 1. Username. Misalnya username. Kemudian password. Oke, type-nya teks. Jadi menggunakan teks ya. Oke, simpan terlebih dahulu. Nah, di sini peran show, di sini ada tulisan show. Jika tidak kita checklist, maka di dalam UX-nya tidak akan keluar settings. Perbedaannya jika kita checklist, misalnya seperti ini. Ini saya checklist show-nya, saya simpan. Nah, maka user settings akan muncul di bawah. Ya. Nah, ini biasanya sering teman-teman terkendala ini, gara-gara tidak digunakan show-nya ya. Nanti kita akan manfaatkan fungsi show ini untuk pembuatan halaman login logout-nya. Oke, kita ke username. Kemudian data validity. Dan masukkan formulanya and is not blank. Kemudian pada kolom ini ya, username. In this row after. Sorry, belum di tanda kolom. Kemudian di kolom ini username. Users berarti di dalam tabel users ya, karena di sini nanti ada kode ID dan passwordnya. Users pada kolom kode ID. Oke. Kemudian is not blank. Not blank pada kolom berikutnya ya, di fungsi this row after ini untuk mengacu kepada kolom berikutnya yaitu password. Password. Oke ya. Dan save. Kemudian jika nanti passwordnya salah pengisian, kita bisa masukkan fungsi invalid value errornya. Jika if not in.
this row after pada kolom username kemudian pada tabel users pada kolom kode ID jika datanya tidak ada, kita bisa menuliskan kalimat atau kata yang kita inginkan. Nah, misalnya data Anda tidak ditemukan atau tidak terdaftar gitu ya, atau tidak terdaftar. Oke. Dan is blank pada kolom password. Oke. Ya, jadi untuk kolom-kolom ini perlu teman-teman perhatikan karena di dalam tabel ini nanti yang akan dilihat adalah di bagian kolom kode ID dan juga passwordnya. Oke. Dan kita save. Untuk require kita abaikan. Kemudian di bagian update behavior klik reset on edit atau diaktifkan ya, supaya nanti ketika kita sudah login otomatis teksnya akan kembali kosong, teks password dan juga username-nya akan kembali kosong. Jika tidak diklik ya nanti historinya masih ada di situ ya, jadi masih kelihatan. Oke, done. Simpan dulu. Kemudian ke bagian password. Di data validity atau valid if dan masukkan password dan kita lookup, gunakan fungsi lookup untuk mencari username, kemudian users. Nah, ini tabelnya ya, nama tabel users, kemudian kode ID, dan di kolom kode ID dan pass. Tutup. Password lookup, username. Oh sorry, ini tidak perlu ada tutupnya. Oke, dan save. Kemudian kalau terjadi error jika nanti passwordnya tidak sesuai, nah kita harus memasukkan formula di bagian invalid value error. Nah misalnya sorry gitu, kata-katanya sorry username or password is invalid, atau dengan menggunakan kata yang lain ya, sesuaikan saja. Save. Kemudian require-nya, jadi nanti kalau misalnya username sudah diisi, maka nanti bagian kolom password ini juga wajib diisi dengan kriteria tertentu ya. Oke. In this row after, dalam kurung ya, this row after
username users kode ID this row. Oh, ini kurang S. Oke, jadi nanti ini akan bersifat mandatory atau wajib diisi bagian password ini jika pada kolom username sudah terpenuhi isinya ya, sudah terisi dengan username. Oke, kemudian update behavior, reset on editnya kita checklist, kita save. Oke, kita cek dulu ya. Kita tes terlebih dahulu. Kita menggunakan kode yang ada di sini. Misalnya saya gunakan kode 1. Nah, misalnya salah passwordnya, nanti akan muncul keterangan seperti ini. Nah, kalau berhasil passwordnya sesuai, nah maka tulisannya tersebut akan hilang ya, keterangan tadi akan hilang. Nah, kita ingin jika misalnya passwordnya sudah terisi dan benar, maka kolom password ini akan hilang atau tersembunyi gitu ya. Kita perlu menambahkan formula lagi di bagian password, di bagian show if ya di sini. Oke, kita masukkan lagi passwordnya and is blank. Look up, kemudian user settings, pada username, kemudian gunakan per user settings. Nah, per user settings itu adalah nama tabel yang ada di sini ya, namanya adalah per user settings. Oke, ini namanya ya, per user settings. Kemudian username, password, username, password, dan kolom password ya. Kemudian look up, username, kemudian users kode ID, kolom kode ID dan pass. Oke, kita simpan. Oke, kita cek lagi. Ya, jadi kalau kita hapus nih, nah nanti mandatorinya atau bintang kecil di sini akan menghilang jika username tidak diisi. Oke, nah jadi kalau usernya betul, passwordnya diisi dengan betul, maka kolomnya akan menghilang ya. Oke, ini untuk menyembunyikan saja. Oke, selanjutnya kita ke bagian header ya. Ini sebetulnya pilihan mau diberi header ataupun tidak juga tidak masalah ya. Kita beri header dan juga footernya. Nah, untuk memberikan header, klik pada kolom yang pertama ini, option heading ya di situ. Kemudian pilih show, dicentang. Kemudian kategorinya adalah image,
kontennya. Nah, kita menggunakan gambar yang ada di database kita ya, yang ada di sini. Nah, yang ada di sini caranya tinggal di copy aja. Nah, klik kanan, dapatkan link. Oke, ini setting sebagai pelihat, salin link. Oke, masukkan formulanya di sini. Nah, bagian yang terakhir setelah slash ini kita hapus. Kemudian bagian setelah .com, nah ini juga sama, kita hapus. Kita masukkan rumus UC export view and ID. ID sama dengan, oke, beri tanda petik. Oke, done, kita simpan. Nah, ini udah muncul ya. Nah, udah muncul. Kemudian untuk footernya juga sama caranya. Nah, di sini kita buat footer ya, di bagian option 5. Nah, kita pilih show. Kemudian type-nya adalah show, kategorinya image, kontennya kita masukkan link yang sudah kita siapkan. Nah, ini misalnya footer login. Dapatkan link atau bagikan link juga sama. Siapa saja yang memiliki pelihat, salin linknya, masukkan, beri tanda petik terlebih dahulu. Oke, kita hapus lagi sampai di bagian slash. Ini juga masukkan UC export sama dengan view and ID sama dengan. Oke, simpan, done. Oke ya, jadi akan muncul seperti ini. Nanti ada headernya atau logonya, dan juga ada footernya di bagian bawah sini. Oke, kita coba dulu. Oke ya, langsung hilang untuk passwordnya, save. Nah, sampai di sini belum selesai ya, teman-teman. Kita harus setting lagi. Kita kembali ke bagian data, tabel. Nah, di sini. Nah, kita selanjutnya perlu membuat sebuah slice. Kita tambahkan slice dulu. Jadi slice ini nanti digunakan untuk mengakses data users dan juga admin ya. Khususnya untuk users nanti. Jadi kita buat slice terlebih dahulu. Create new slice pada bagian source table. Nah, di sini kita beri nama misalnya supaya mudah diingat. Kita gunakan users slice. Nah, gini ya. Oke, kita masukkan slice-nya terlebih dahulu, sorry. Create a custom expression di sini. And kode ID sama dengan user settings, kemudian username, terus pada kolom password atau pass sama dengan user settings. Pada password. Oke, simpan lagi. Sembunyikan dulu. Oke, jadi untuk isiannya kita biarkan terlebih dahulu ya. Untuk slice actionnya auto assign saja.
Kemudian di bagian update mode, nah ini penting juga, bagian update mode harus dipilih read only supaya nanti datanya tidak bisa diedit sembarangan oleh user gitu. Oke. Kalau usernya dipersilakan untuk edit, ya untuk user atau update mode-nya silahkan teman-teman checklist bagian update, add, dan juga delete ya. Jadi jangan read only kalau misalnya ingin nanti usernya mengedit datanya sendiri. Oke, kemudian setelah itu kita ke bagian, coba kita lihat di sini. Nah, namanya sudah muncul ya, settings. Kita ke UX, settings. Nah, ini sudah ada. Supaya di sini muncul login atau logout. Nah, di sini kan masih default ya, tulisannya setting. Nanti kita ubah namanya menjadi menjadi login atau logout gitu ketika kita login. Kalau logout nanti namanya berubah menjadi logout gitu ya. Nah, ini untuk display name-nya kita ubah menjadi if is not blank user settings. Kita pakai ini ya. Oke, user settings, kemudian password, kemudian kalau misalnya lagi login ya tulisannya login. Logout gitu ya, logout dulu baru login, tutup. Oke, save. Nah, untuk automaticnya di finish view kita ganti ya, jangan automatic, tapi menggunakan user slice. Oh, sebentar. Oh, tadi belum kita simpan dulu ya. Coba kita cek lagi. Nah, nanti kita menggunakan ini nih, user slice. Oh iya. Nanti kita akan menggunakan yang tadi, tapi kita tarik dulu datanya. Kita tambahkan new view dulu. Nah, new view kita masukkan nama users slice. Oke. Nah, kita pilih bagian user slice tadi, atau namanya kita samakan juga nggak apa-apa ya, kita samakan aja. Kemudian tampilannya saya ingin bentuk galeri, user slice ya. Kita simpan dulu. Kemudian, nah kita kembali ke settings ini ya. Nah, otomatiknya kita ganti ke user slice yang ini. Ya, setelah kita tarik datanya tadi di UX, baru akan muncul ya ininya. Ikonnya bebas, kita cari icon misalnya ini atau ini ya, yang lebih umum. Simpan lagi. Oke, nah ini user slice tadi. Datanya tidak akan muncul kalau kita tidak login. Coba kita masuk, kita login. Oke, coba kita masuk. Nah, datanya akan muncul ya, sesuai dengan kodenya tadi. Nah, ini data siswanya tadi. Oke, kalau kita masuk dengan kode yang lain, nah kita logout dulu. Misalnya kita menggunakan 222 ya. Nah, maka yang masuk adalah data nomor 222 tadi. Oke, ya untuk tampilannya yang ini bebas ya, teman-teman. Jadi bisa menggunakan yang tadi, bisa menggunakan yang kotak, gambar kotak, galeri, ataupun bisa menggunakan
detail. Coba kita pindah ke detail. Nah, tampilannya seperti ini. Oke, kita coba detail saja ya. Kemudian di center saja. Nah, seperti ini. Oke. Coba kita login lagi. Nah, oke. Nah, muncul logout ya, sudah ya. Nah, ini masih muncul seperti ini. Kita setting lagi, kita ke bagian data user settings. Nah, kita coba cek dulu. Oke, kita ke username ya. Kita masukkan show if di bagian username. Kita masukkan fungsi isBlank. Terus isBlank, kemudian lookup. Kemudian user settings, username, kemudian per user settings. Pada username dan password. Oke. Kita simpan. Oke ya, simpan. Oke, kita coba lagi, kita masuk. Oke, dan coba kita logout. Nah, kolomnya sudah tersembunyi ya, hilang. Nah, munculnya seperti ini. Tinggal kita save. Nah, sekarang kita coba ubah dulu ya tulisan save dan juga cancel ini untuk halaman login kita. Jadi kita mengubah namanya saja. Misalnya di sini save menjadi kata yang lain, misalnya login atau logout ya. Kita ke bagian UX. Kemudian di localize, di bagian save ini. Oke, kita masukkan formulanya ya. Kita ganti if and context view settings kemudian is not blank user settings. Oke, sorry. Pada username ini ubah menjadi misalnya logout gitu ya. Oke, saya akan beri simbol seperti ini, logout. Oke, koma. Nah, dan sama ya, kita copy saja ini. Nah, sampai di settings, kita ganti dengan is blank untuk bagian is not blanknya yang ada di atas ini. Kita copy saja ya. Nah, berarti yang ini is blank. User setting, username ya, kemudian nah, untuk yang ini namanya adalah login, login. Oke. Kemudian pada kata apa? Kata
kita save. Oke, simpan dulu ya. Kemudian di bagian cancel ini kurang lebih sama, kita copy saja. If context view pada setting is not blank user settings, nah ini kita kosongi. Nah, kasih spasi ya, berarti kosong. Kemudian ini tetap cancel saja. Ini kosong dan ini cancel. Oke, coba kita lihat. Nah, sudah muncul ya login. Kalau kita klik login, otomatis datanya tidak akan muncul karena kita tidak memasukkan password. Nah, kita coba lagi. Login, sorry, kurang satu. Oke. Logout. Nah, di sini tulisannya juga logout ya. Logout. Oke, sampai di sini untuk pembuatan login page-nya sudah selesai. Sekarang kita tinggal menarik data atau menampilkan data dari kedua tabel ini ya. Oke, kita setting dulu tabel-tabelnya ya. Kita mulai dari users dulu. Nah, ini ada poin yang paling penting, yaitu penerapan atau checklist pada key atau labelnya. Jadi ini sangat berpengaruh terhadap data yang akan kita tampilkan ya. Nah, jadi untuk bagian ini yang akan kita gunakan sebagai key di bagian users adalah kode ID ya, atau passwordnya, username ya, username-nya. Jadi kalau key-nya sudah diterapkan, maka nanti tidak bisa diedit ya. Oke, kemudian label bisa di bagian foto. Jadi label bisa dua, bisa di bagian image ataupun yang lain ya. Maksimal ada dua, yang satu harus di dalam bentuk image ya. Kalau misalnya lebih dari dua, maka tidak akan bisa ya. Ataupun misalnya dua tapi tidak di bagian type yang image, itu tidak bisa. Maka kita tetapkan di bagian yang image supaya nanti fotonya muncul gitu ya. Oke, seperti ini. Kemudian simpan. Kemudian selanjutnya di bagian database ini juga sama. Key-nya harus diletakkan di mana? Misalnya saya akan meletakkan di bagian NISN ya, di bagian NISN, karena ini adalah nomor unik. Jadi kode ID tadi adalah termasuk nomor unik atau kode unik. Jadi setiap user itu pasti memiliki nomor unik itu sendiri ya, tidak dimiliki oleh user yang lain, supaya nanti datanya terbaca. Oke, kita hapus key-nya satu. Kemudian untuk labelnya bisa di nama peserta didik. Oke. Atau key-nya di bagian nomor juga bisa. Tapi sebaiknya kalau nomor ini nanti kan bisa diedit. Nah, sebaiknya di bagian yang tidak bisa diedit, yaitu di nomor unik. Nomor yang hanya dimiliki oleh satu user. Oke, gitu ya. Dan save. Oke, untuk a table require ini bisa teman-teman terapkan karena ini adalah berupa angka ya. Nanti saya isi type-nya dengan type desimal supaya nanti keluarnya angka desimal ya. Oke ya, seperti ini. Kemudian di bagian NISN, nah ini ya, bagian NISN kita pilih ref. Nah, source table-nya adalah slice. Oke, kemudian centang is part of. Oke, done. Simpan. Jadi data di database ini akan terhubung di bagian users. Nah, maka nanti akan muncul related database ya di sini. Nah, akan muncul data seperti ini.
jika kita login, kita coba login. Nah, maka data siswanya akan muncul, data yang lain ya. Nah, datanya akan muncul. Nah, tapi sayangnya di sini usernya bisa mengedit data mereka sendiri dengan cara add atau di view kemudian diedit ya. Nah, kalau kita tidak ingin data ini bisa diedit karena ini adalah data yang bersifat tetap, tidak boleh diedit. Nah, maka kita perlu menambahkan satu slice lagi, yaitu di bagian slice. Kita tambahkan slice, kemudian di tabel database seperti ini, kita beri nama database slice. Nah, supaya mudah diingat ya, database slice. Kemudian yang ini pilih read only. Ini ya, pilih read only untuk update mode-nya. Kalau sudah, pilih save. Oke, database slice sudah. Kemudian tarik saja lagi di bagian UX. Tadi user slice sudah ya. Sekarang database. Untuk database kita buat tabel saja. Nah, untuk ini tadi database slice. Oke. Nanti akan muncul di sini ya. Kita abaikan dulu sementara. Oke. Kemudian kita kembali ke data. Nah, di bagian users, nah kita tambahkan satu lagi virtual column. Nah, supaya nanti data yang kita sebutkan tadi tidak bisa diedit, kita nanti tambahkan ini. Misalnya nilai, kemudian app formula, ref, rows, kemudian database slice ya namanya tadi. Database slice pada kolom NISN. Oh, ref ya, salah. Oke. Lalu sudah, kita simpan. Dan maka nanti users akan mempunyai dua ya, mempunyai dua tampilan nilai ya, tampilan nilai yang atas ini sama nilai yang bawah ini. Coba kita masuk lagi. Nah, maka akan mempunyai dua nilai ya. Yang pertama, kemudian yang kedua. Hanya saja yang kedua, ini ya, nilai. Usersnya hanya bisa melihat data mereka. Ya, jadi tidak bisa melakukan edit. Tidak bisa editing. Nah, supaya keduanya tidak muncul, misalnya kita hanya ingin yang bagian bawah saja ini, yang bagian NISN atau bagian nilai saja yang kita ingin tampilkan, maka di bagian slice ini, slice user slice ini, bagian ini related database yang atas ini ya, kita hapus saja. Nah, maka yang muncul hanya ada satu. Oke, gitu ya, teman-teman. Kita coba lagi login. Nah,
Oke, jadi akan muncul seperti ini, view. Nah, ini datanya akan muncul. Oke, jadi mereka hanya bisa, atau usernya hanya bisa melihat saja tanpa bisa mengedit. Kalau misalnya teman-teman ingin usernya mengedit data mereka, ya tinggal di bagian slice tadi, ya tinggal dipilih update, add atau delete, ini dipilih, read only-nya dihapus ya atau di nonaktifkan. Sama juga dengan yang di users slice. Nah, ini setting read only semua supaya users hanya melihat data mereka tanpa bisa mengedit, ya gitu. Oke, setelah ini kita tampilkan gambar. Nah, tadi kan ada foto ya di sini ya. Untuk foto, teman-teman bisa menggunakan cara link seperti tadi atau menggunakan cara lain, misalnya seperti ini. Nah, di sini gambar atau foto yang saya sediakan, saya simpan di drive. Kita tinggal copy saja namanya seperti ini, ganti nama, copy semuanya. Nah, masukkan di sini, tergantung sesuai dengan namanya. Oke, kemudian di bagian image, karena ada di folder image, copy, tanda slash image, nah seperti ini, dan slash lagi karena masih ada satu folder lagi. Nah, foldernya namanya login page ini. Kita copy lagi, paste di bagian sini. Nah, kalau menggunakan link, caranya sama seperti yang di awal tadi. Teman-teman tinggal copy linknya seperti tadi ya, dan diganti dengan UCID seperti tadi. Oke, kita masukkan semua. Misalnya ini sama ya, saya anggap sama ini, dan refresh. Nah, fotonya sudah masuk di sini. Oke ya. Nah, di sini namanya masih NISN ya. Di bagian NISN ini namanya kok siswa bukan NISN. Sebenarnya tidak masalah ya. Tapi kalau teman-teman ingin menggantinya menjadi nomor NISN, tinggal di bagian data, bagian view column, labelnya kita ganti di sini. Ya, di bagian kode ID atau di bagian password juga sama. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini hasilnya sudah sesuai ya. Tapi kalau ingin menampilkan nama anaknya, nah nama beserta gambarnya ya tinggal dipilih bagian ini, gitu ya. Oke, saya akan checklist ini saja supaya nanti muncul namanya saja, bukan kode NISN. Nah, ini sudah muncul. Nah, sekarang kita membuat admin. Nah, kita tambahkan satu lagi di sini kode ID, misalnya namanya adalah admin. Admin gitu saja ya, admin semua. Atau hanya di dua kolom ini juga boleh, di kode ID atau pass. Ini juga tidak masalah, yang lain dikosongi juga tidak apa-apa ya. Karena yang digunakan adalah kode ID dan juga passnya atau passwordnya. Oke, refresh dulu. Coba kita masukkan. Oke, sebentar. Untuk passnya saya akan ganti misalnya 12 gitu ya. Oke, kita coba masuk sebagai admin. 1, 2. Nah, maka tampilannya masih seperti ini ya, hanya belum terlink kepada data yang lain. Kita ke bagian behavior untuk mengaktifkan fungsi admin di sini. Behavior, kemudian tambahkan action, new action di bagian users. Sini misalnya namanya adalah admin.
Oke, admin. Kemudian kita pilih go to another view. Oke, targetnya adalah link to view, kode ID. Oke, kita save. Kemudian tampilannya bisa kita ubah. Nah, misalnya admin gini ya. Displaynya bebas, bisa di sini atau di primary atau prominently juga tidak masalah ya. Kemudian behavior, nah ini perlu kita isikan behaviornya di only if condition is true. Karena yang hanya bisa mengakses ini adalah admin, maka kita perlu menambahkan formula di sini, yaitu contains kode ID jika di dalam kolom kode ID hanya berisi nama admin. Nah, gini. Jadi di dalam kode ID hanya berisi admin ya. Jadi hanya yang tertulis admin saja yang bisa masuk. Nah, berarti di sini nanti kode ID harus bernama admin ya. Oke, kita simpan lagi. Oke, kita coba masuk lagi. Admin 1 2. Coba kita klik. Nah, ini belum muncul ya. Ini belum muncul datanya karena kita belum membuat data di UX. Kita coba buat data di UX. Di UX, add new view, namanya create a new view. Nah, sini ya, admin. Nah, untuk for this data kita menggunakan users karena yang bisa diedit tadi adalah yang bagian users. Kita buat galeri seperti ini biar munculnya nanti gambar usersnya. Oke, displaynya bebas ya, dibuat apa saja. Image size-nya bisa dibuat small, tiny, ini lebih kecil. Nah, kita buat small saja. Oke, save. Oke, coba kita lihat. Oke, admin 1 2. Oke, ini datanya admin. Coba kita klik. Nah, maka langsung muncul data dari users yang lain. Kalau kita klik, nah datanya akan muncul ya seperti ini. Oke, jadi ada 2 seperti tadi. Nanti tinggal dihapus saja ya di bagian usersnya. Untuk bagian ini tidak perlu ditampilkan. Oke, ya ini sudah berhasil untuk fungsi admin. Sekarang kita buat satu fungsi lagi di behavior. Nah, fungsinya adalah logout. Kita buat fungsi logout alternatif di bagian user ya. Kita tambahkan action. Ini logout alternatif nanti. Nah, supaya nanti tampil di sini ada tulisan logoutnya gitu. Logout ini di user ya. Ini view within this app sama. Kita menggunakan link to view. Nah, untuk link to view-nya ini kita gunakan setting saja. Gunakan fungsi settings. Settings, kemudian nama dari aplikasi kita. Nama aplikasi kita ada di atas ini nih. Namanya adalah mulai dari login dan kodenya. Nah, tinggal di sini copy. Ya, tinggal paste di bagian link to view. Oke, seperti ini. Oke, save, lalu tampilannya. Oke, save.
Oke, kita coba lagi. Sorry. Coba kita masukkan. Ini ada 2 tampilan actionnya nanti. Nah, kalau kita ingin tidak ribet atau lewat sini, langsung kita logout saja. Nah, bisa ya, datanya seperti itu. Oke, untuk tahap selanjutnya penampilan data ya, kita tinggal susun tampilan datanya. Setting UX, bagian tampilan data ya, kita setting terlebih dahulu tampilan apa yang kita inginkan. Nah, misalnya model tampilannya kan masih seperti ini ya, masih ada di tepi. Kalau kita ingin mengubahnya ke dalam bentuk yang lain, misalnya di center, nah kita ubah di bagian center ini, tinggal kita olah saja. Kemudian sama juga yang lain, di bagian users detail juga sama, supaya sama ya. User slice juga sama, center. Oke. Kita pastikan dulu semuanya sudah siap. Coba kita masuk ke login. Kita gunakan akun user ya. User 1. Oke. Nah, siswa juga bisa logout ya di sini. Nah, bisa logout. Oke, nah nanti kalau misalnya tampilan ini masih bisa digeser ke kanan dan ke kiri, nah teman-teman bisa setting di bagian light show mode. Ya, tinggal dinonaktifkan ya. Supaya nanti tidak bisa digeser dan bisa melihat data dari user lain. Kemudian untuk image style, nah kita buat fit supaya nanti letaknya ada di tengah. Main image-nya adalah foto, ya, di user slice detailnya sama, di user detail juga sama. Main image foto, kemudian image style fit. Slideshow mode-nya bisa kita aktifkan, bisa tidak ya, karena ini yang bisa mengakses hanya admin ya, karena user sekali adalah admin yang bisa mengakses. Oke, kemudian kita ke bagian option. Nah, di sini penting sekali starting view-nya. Starting view kita ubah ke dalam bentuk user settings supaya nanti kalau ketika memuat halaman awal akan masuk ke user setting atau halaman login. Kemudian preview new features-nya kita aktifkan. Oke, sekarang kita tes pakai versi desktop. Nah, tampilannya seperti ini ya nanti. Oke, kita coba masuk ke admin. Kita login dulu. Nah, tampilannya admin seperti ini ya. Tadi belum ada fotonya soalnya. Admin. Nah, admin bisa melihat semua data users. Coba kita edit bagian admin, kita tambahkan sebentar foto ya. Kita tambahkan foto. Oke, misalnya ini ya. Save. Nah, ini untuk adminnya. Ya, jadi kalau kita ingin logout langsung di bagian ini logout. Klik logout akan kembali ke halaman awal ya, tidak ada apa-apanya. Kalau kita ingin login berarti klik login lagi di sini. Nah, gitu ya. Kemudian yang lainnya yang tidak kita gunakan yaitu pada tampilan users dan database slice kita sembunyikan saja. Kita cari. Nah, ini kita sembunyikan ref, kemudian users, ini deck kita sembunyikan saja. Jadi yang tampil di depan adalah user slice nya, itu tampilan muka.
Nah, kemudian bagian admin juga sama, kita sembunyikan saja ref. Jadi satu-satunya halaman depan yaitu user slice. Nah, user slice ini bisa kita ganti namanya ya. Kita ganti saja, misalnya namanya adalah dashboard. Oke, kita letakkan di middle. Kemudian displaynya kita ubah dashboard. Oke, misalnya ini. Jadi yang tampil adalah halaman kosong jika tidak login. Nah, oke, kita coba masuk lagi. Nah, oke, sudah muncul. Jadi yang di depan hanya ada dashboard dan juga halaman login. Oke, kita masuk sebagai user 1. Nah, tampilannya seperti ini ya, langsung muncul gambarnya, kemudian datanya dan juga nilai yang tampil siswa A. Nah, ini adalah fungsi dari aktifkan tadi ya, di bagian UX option preview new features. Tadi adalah fungsi dari new features tadi. Tinggal klik, nah datanya sudah muncul. Nah, kalau tampilan seperti ini ya, masih datar teman-teman, tadi caranya tinggal di UX view, kemudian diolah saja data mana yang ingin ditampilkan dan mana yang ingin dihapus atau disembunyikan. Nah, misalnya ini tadi. Di bagian database detail. Nah, ini kita buat side by side gitu ya, supaya nanti tampilannya seperti ini. Atau kalau center ya di tengah seperti ini. Oke, side by side. Kemudian kolom apa saja yang ingin ditampilkan. Nah, misalnya ingin di custom, tinggal klik saja bagian column order, kita pilih saja mana yang ingin kita tampilkan. Kalau ingin ditampilkan semua, ini tidak perlu disetting ya, jadi biarkan saja. Oke, misalnya yang tidak ingin kita tampilkan adalah bagian NPSN sekolah gitu ya, asal sekolah. Ini aja. Oke. Ya, coba kita masuk lagi sebagai akun 1. Oh, ini datanya masih lebar seperti ini ya. Di bagian sini kita pilih fit. Nah, supaya fotonya ada di tengah, tidak terlalu besar. Ya, di sini ya tempatnya. Oke. Kalau kita ingin menampilkan hanya single layout ya, teman-teman tinggal unchecklist ini ya, atau tidak diaktifkan saja. Ya, kita refresh lagi. Kita coba masuk. Oke, masuk ke datanya. Oke ya, view. Nah, oke, sudah muncul. Kita coba yang kedua, kita lock dulu. Kita coba yang kedua. Muncul juga ya. Oke, logout. Oke ya, gitu teman-teman semua. Oke, sekarang tahap yang terakhir yaitu deploy aplikasi kita.
Nah, sebelum kita deploy, teman-teman harus memastikan terlebih dahulu aplikasi kita sudah sesuai dengan keinginan kita atau belum gitu ya. Nah, kita cek-cek kembali. Oke, ini untuk admin. Oke ya. Nah, kalau nanti misalnya admin ingin menambahkan data peserta baru, tinggal pilih add ya di sini. Nah, tinggal pilihkan misalnya kode ID-nya 123 sekolah, misalnya sekolah S misalnya sebagai siswa G gitu. Keterangan lulus. Nah, tinggal tambahkan foto. Oke, tambahkan foto, kemudian new. Nah, kita menginputkan data baru ya, atau nilai baru. Ini nomornya nomor berapa? Sesuaikan saja. Kalau di sini database-nya nomor 8 terakhir, berarti di sininya nomor 9 gitu. Atau di sini bisa diisi dengan unique ID ya. Kemudian nomor pesertanya misalnya ini. Nah, ini misalkan saja ya. Sekolah A. Misalnya namanya John. NISN sudah otomatis masuk ya di sini. Ini ada gambarnya juga. Karena tadi di awal kita sudah memasukkan NISN 123. Jadi tidak bisa diedit alias otomatis. Gitu ya. Keterangan lulus. Nah, misalnya diisi terserah ya di sini. Oke. Nah, kalau sudah tinggal pilih save. Ya, kemudian save kembali. Nah, data tadi untuk siswa terakhir sudah masuk ya. Nah, datanya juga sudah ada di sini. Oke. Nah, ini sudah muncul di admin. Coba kalau kita logout, masukkan siswa tadi 123. Oke, kita login. Nah, datanya akan muncul. Data siswa terakhir yang kita masukkan tadi. Oke, ya ini data-datanya. Oke, siswanya bisa logout jika ingin keluar. Nah, datanya sudah tidak ada ya. Oke, yang tahap terakhir tadi adalah membuat branding dari aplikasi kita. Jadi kalau sudah selesai semua prosesnya, tinggal di tahap branding. Nah, yang pertama teman-teman ke brand. Nah, kita tentukan logonya dan lain-lain. Misalnya logonya ini bebas. Launch image. Teman-teman nanti bisa memilih sendiri ya. Kalau misalnya punya gambar, tinggal di custom saja di sini. Nah, tinggal masuk ke Google Drive dengan foto yang sudah tersedia di dalam folder ya. Background image. Ya, ini contoh. Kemudian kalau ingin menerapkan show view image header, nah nanti akan muncul data yang kita buka. Kalau tidak ya sembunyikan saja. Kemudian logo. Nah, ini logonya muncul, logo yang sudah kita masukkan tadi. Hide menu, kalau disembunyikan ya nanti login page-nya tidak akan muncul lah. Jadi kita biarkan saja ini tertutup ya atau terhidden. Oke, coba save. Oke ya, kalau sudah brandingnya dibuat, kemudian kita harus mendeploy aplikasi kita agar nanti bisa diakses oleh user yang kita tentukan gitu. Kita bisa menggunakan security, kita gunakan yang public app ya. Kemudian ini nonaktifkan, kemudian yes data in this app kita aktifkan. Nah, kemudian simpan. Setelah itu kita deploy di sini paling atas. Oke, abaikan saja untuk warna kuning. Move app to deployed state.
Oke, nah artinya aplikasi kita sudah siap digunakan ya oleh user yang sudah kita tentukan karena sudah di-deploy dan bisa diakses dengan cara public. Tapi setelah deploy, nah ini sebetulnya untuk public itu berbayar ya. Jadi untuk AppSheet sendiri saat ini sedang masa promo, jadi teman-teman bisa menggunakan kode promo tersebut. Caranya tinggal ke bagian account, di bagian AppSheet paling atas. Nah ini kebetulan punya saya sudah saya deploy. Nah cara untuk mendeploynya teman-teman ke billing dulu, kemudian change. Di sini kalau misalnya masih free, pilih ke public, kemudian set AppSheet Publisher Pro, jumlah aplikasi yang dilisensi. Misalnya 1 ya 1. Kemudian ini annual, kemudian masukkan kode promonya ini ya. APPS 4CV19, kemudian klik apply, nanti otomatis akan 0. Ya, kalau tidak diisi ya nanti akan berbayar. Nah, ini. Nah, kita isi dengan kode promonya, kemudian apply dan pilih save ya, disimpan. Oke, jadi gratis, masih bisa dipakai untuk banyak user. Nah, setelah itu teman-teman bisa share link aplikasi kita, yaitu yang ada di bagian atas. Nah, di sini ya. Copy sharing links. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ada 3 ya, editor link, jadi memungkinkan atau memberikan izin kepada user untuk mengakses editor. Nah, sebaiknya tidak pilih yang ini. Pilihannya ada 2 yang saya sarankan, yaitu browser link dan install link. Kalau pakai browser link, maka aplikasi kita akan bisa diakses secara web, menggunakan web ya, versi webnya. Tapi kalau install link, maka nanti harus diinstal dulu di HP. Nah, ini untuk install di HP. Untuk akses yang lebih cepat, saya sarankan teman-teman menggunakan browser link. Ya, pakai browser link, kemudian di copy. Kemudian kita coba. Nah, tampilannya nanti akan sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Untuk tampilan lain, teman-teman bisa setting di bagian UX, localize, di option. Nah, pakai desktop mode preview ini teman-teman tinggal nonaktifkan saja. Kalau dinonaktifkan nanti tampilannya berbeda. Nah, tampilannya akan yang model yang sebelumnya ya, yang lama. Nah, tergantung selera teman-teman mau pilih yang tampilan seperti apa ya. Nah, oke, tampilannya seperti ini. Kalau kita klik admin ya kita akan melihat semua data siswa. Kalau menambahkan tinggal ditambah saja. Oke, kalau logout kita kembali atau di sini juga bisa logout. Oke ya, jadi aplikasi kita sudah selesai dan bisa digunakan oleh banyak orang. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya share kali ini kepada kalian semua. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan juga subscribe channel ini ya, agar terus berkembang nantinya. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.